berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berlalu, amin. Kali ini Wangi Pandan akan membagikan cara membentuk kue kering tanpa menggunakan cetakan. Ada 8 bentuk ya. Caranya sangat mudah ya sahabat, cukup menggunakan tangan dan peralatan seperti garpu. Sedangkan resep kue keringnya ini tanpa telur dan menggunakan takaran sendok. Dipanggang menggunakan teflon atau panci. Jadi tidak perlu menggunakan oven atau mixer ya. Cukup diuleni saja adonannya dengan tangan. Dan setelah jadi hasilnya kurang lebih sama saja kok sahabat dengan menggunakan oven. Jadi tidak jauh berbeda ya. Kuenya juga matang merata. Hanya waktunya saja agak lebih lama ya dibandingkan dengan oven. Untuk bahan-bahannya sahabat dapat melihatnya di sini ya, atau di dalam kolom description di bawah. Siapkan 25 sendok makan tepung terigu serbaguna, 3 sendok makan tepung maizena, 7 sendok makan mentega atau margarin, sama saja ya. Bisa juga dicampur dengan butter ya. Kemudian 3 sendok makan susu bubuk, 8 sendok makan minyak goreng, kemudian 9 sendok makan gula halus. Untuk gula halusnya ini harus kita ayak terlebih dahulu ya, agar tidak bergerindil. Kemudian 1 sendok makan coklat bubuk. Ini untuk memberi warna coklat pada adonan ya. Jika tidak ada coklat bubuk, dapat digunakan pewarna makanan ya sahabat. Hanya untuk pemanis saja. Di sini Wangi Pandan menggunakan coklat bubuk ini ya. Atau jika tidak ada coklat bubuk dan pewarna, bisa tidak diberikan ya, warnanya putih saja. Cara membuatnya: sangrai tepung terigu terlebih dahulu selama kurang lebih 2 menit agar kue kering yang dihasilkan itu lumer ya. Kemudian setelah dingin ayak. Lalu tambahkan gula halus, susu bubuk, dan tepung maizenanya. Kita ayak kembali ya. Setelah itu tambahkan mentega atau margarin, bisa juga ya, sama saja. Aduk-aduk sebentar dan tambahkan minyak. Kembali kita uleni hingga menjadi adonan yang kalis ya, seperti ini. Adonan yang bisa dibentuk. Jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya sahabat. Kemudian bagi 2 adonan, yang satu kita beri pewarna coklat, yaitu berupa bubuk coklat tadi ya sahabat, atau coklat bubuk ya. Aduk-aduk hingga warnanya merata, seperti ini ya. Kemudian setelah itu mulai kita bentuk ya. Untuk bentuk yang pertama, bulatkan adonan yang sama besarnya seperti ini ya. Dapat menggunakan sendok takar atau langsung saja dibulatkan ya, dikira-kira besarnya. Bulatkan hingga permukaannya halus ya. Jika menggunakan tangan akan lebih halus loh sahabat, dibandingkan menggunakan sarung tangan seperti ini ya. Kemudian bentuk melonjong adonan ini dan gabungkan menjadi satu seperti ini sambil ditekan-tekan ya.
Lalu ambil sendok kecil, bentuk seperti ini ya sahabat, menyerupai daun ya, atau ruas daun ya, seperti ini. Nah, kita ulangi lagi ya, ambil adonan dan bentuk melonjong, kemudian gabungkan sambil ditekan-tekan, lalu gunakan sendok untuk membuat ruasnya. Mudah sekali ya sahabat. Kemudian bentuk yang kedua, bulatkan adonan, ukurannya sama besar ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ambil pemukul daging ya sahabat, atau garpu bisa juga ya, sama saja. Lalu pipihkan dan tempelkan pemipih daging ini ya, pemukul daging ini, hingga teksturnya menyerupai waffle ya, seperti ini ya sahabat. Jika tidak ada pemukul daging, gunakan saja garpu ya. Nah, seperti ini ya. Lubangi bagian tengahnya. Menggunakan garpu saja ya, sama saja kok. Hanya beda sedikit saja kok sahabat bentuknya. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, gunakan sumpit untuk melubangi bagian tengah dan sendok untuk membuat ruas atau garis kelopak bunga seperti ini ya. Nah, bagian tengahnya akan kita isi menggunakan selai ya sahabat. Kita ulangi ya. Pipihkan adonan, kemudian lubangi bagian tengahnya. Jika tidak ada sumpit, bisa menggunakan bagian belakang dari sendok ya, atau jari kelingking juga bisa kok sahabat. Kemudian bentuk dengan sendok ruas-ruas bunganya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian beri selai. Selainya bisa selai apapun ya sahabat. Di sini Wangi Pandan menggunakan selai kacang. Berikan atau tuangkan di bagian tengahnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk bentuk yang keempat, di sini Wangi Pandan menambahkan pewarna warna hitam ya sahabat, untuk memberi aksen. Sedikit saja, sekitar 1 tetes saja ya. Kemudian, bentuk bulatan kecil seperti ini, dan atur sebanyak 6 bulatan dengan beda warna ya. Lalu gabungkan. Kemudian kita pelintir ya sahabat, bagian atasnya. Pelintir sedikit seperti ini. Kemudian kita pipihkan. Nah, seperti ini ya hasilnya. Di sini Wangi Pandan telah memindahkan ke wadah yang lebih lebar ya sahabat, agar cukup ya. Bentuk yang kelima lebih mudah ya, menggunakan garpu saja agar menyerupai kopi ya, biji kopi. Kemudian bentuk yang keenam, pipihkan adonan, kemudian celupkan garpu ke dalam coklat bubuk, lalu tekan garpu di permukaan adonan ini ya, seperti ini. Nah, sedangkan bentuk yang ketujuh, membuat bunga. Atur adonan melingkar seperti ini ya. Kemudian gunakan belakang sendok untuk memberi garis. Kemudian garis juga bagian tengahnya ya, jika suka ya. Jika bagian tengahnya tidak diberi garis, juga tidak apa-apa ya. Kemudian lakukan hal yang sama dengan warna yang berbeda. Mudah sekali kan sahabat? Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk bentuk yang ke-8, gulung adonan hingga memanjang seperti ini, kemudian pilin seperti tambang ya sahabat. Lalu bentuk melingkar seperti ini. Sedangkan untuk besar kuenya sesuaikan saja dengan selera. Semakin kecil hasilnya akan semakin banyak ya. Nah, seperti ini ya sahabat. 8 bentuk kue kering tanpa menggunakan cetakan, dan siap untuk kita panggang menggunakan teflon atau menggunakan panci juga bisa ya.
Sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe. Karena menurut keterangan dari YouTube, ada beberapa pemirsa yang lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, subscribe itu gratis selama-lamanya kok. Terima kasih sebelumnya ya sahabat. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Olesi permukaan saringan menggunakan mentega tipis-tipis saja ya. Jangan terlalu tebal agar kuenya tidak berminyak pada saat telah dingin ya. Kemudian atur kue di atas saringan dan diberi jarak ya sahabat. Setelah itu, panaskan teflon selama kurang lebih 1 menit. Kemudian, masukkan saringan yang telah berisi kue tadi dan kita panggang selama kurang lebih 35 sampai 45 menit ya. Dengan ukuran api kompor kecil dan stabil ya sahabat. Nah, seperti ini ya. Setelah 30 menit atau 25 menit, biasanya di permukaan tutupnya akan tampak uap ya sahabat. Jika menggunakan tutup yang transparan. Setelah 35 menit dapat dicek ya bagian bawah dari kuenya. Jika berwarna kuning kecoklatan, maka tandanya kue ini telah matang ya sahabat. Dan jika ingin lebih digelapkan lagi warnanya, dapat ditambahkan 10 menit lagi menjadi 45 menit. Kue ini jika dalam keadaan panas masih agak lunak ya. Namun nanti setelah dingin akan mengering dengan sendirinya. Lakukan atau panggang kue ini hingga seluruh adonannya habis ya. Dan dinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam toples. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Dan sampai jumpa.